Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 64. Demikian dikatakan, bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu padaku. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu padaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kita yang telah kita dengarkan tadi, kita diajak untuk memahami kembali tentang kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang melimpah di tengah-tengah dunia ini, agar kita tetap mau memohon kepadanya, sehingga kasih setia Tuhan itu dapat kita rasakan di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan tentu tidak terbatas, karena itu merupakan janji setianya yang senantiasa peduli kepada kita umat manusia. Mazmur menyatakan keinginan untuk memahami dan menaati perintah-perintah Tuhan. Dia mengakui bahwa mempelajari firman Tuhan, dia akan lebih mengenal apa kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang benar. Oleh karena itulah dia menyatakan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu padaku. Dia mengatakan seperti itu karena dia menginginkan untuk selalu berpedoman melakukan semua pekerjaannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, sehingga dia akan merasakan kasih setia Tuhan yang akan ditunjukkan bagi dirinya, melindungi hidupnya, bahkan memberikan berkat yang pasti akan membuat hidupnya dapat bersukacita. Jadi bagi pemazmur, sebagaimana dengan pengakuannya bahwa harta yang sangat berharga di dalam kehidupannya, di dalam hatinya adalah firman Allah. Berpegang pada firman-Nya dan menaati apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu kita mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya itu merupakan pedoman, penuntun dalam kehidupan kita untuk menjalani apa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita ini, agar ketika kita hendak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah, dalam arti tidak melakukannya di luar kehendak Tuhan Allah. Lalu jika kita selalu berpedoman kepada apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah, tidak ada manfaatnya yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh pemazmur ini yang mengatakan bahwa bumi ini penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Itu berarti di mana-mana kasih setia Tuhan itu akan dapat kita rasakan dan dapat diterima oleh setiap orang yang selalu taat dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah.
Kita tentu berpengharapan agar kasih setia Tuhan itu dapat kita rasakan dan kita terima melalui kesetiaan kita melakukan kehendak-Nya. Sebagaimana dikatakan dalam nats ini tadi bahwa kasih setia Tuhan itu berlimpah, itu berarti di mana-mana, dimanapun kita berada, kita akan tetap dapat meraih kasih setia Tuhan melalui keyakinan dan kepercayaan kita. Dan itulah satu-satunya jalan untuk dapat merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu. Karena tanpa melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah, tentu tidak akan dapat menemukan, merasakan kasih setia dari Tuhan Allah. Jadi kita harus mengatakan bahwa setiap langkah kita dalam menjalani kehidupan kita harus diatur, dipimpin oleh Tuhan Allah, sebagaimana pengakuan pemazmur ini yang sudah benar-benar merasakan dalam hidupnya kasih setia Tuhan itu. Karena dimanapun dia berada, dia tetap dapat memperoleh dan dapat menerima kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Karena pengakuannya mengatakan bumi ini penuh dengan kasih setia dari Tuhan. Itu berarti apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau memang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, kita akan dapat menerima kasih setia Tuhan itu yang memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menguatkan kita semua, sehingga berkat akan dapat kita terima sebagaimana Tuhan akan berikan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas semua perbuatan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dari hari yang lampau hingga di pagi hari ini, kami tetap dapat merasakan betapa besar kasih setiamu yang selalu menyertai hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami menyampaikan terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu, sehingga kami dapat benar-benar melakukannya di dalam kehidupan kami, karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kasih setiamu itu akan tetap Engkau berikan dan tunjukkan bagi kami jika kami mau melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kiranya kami tetap dalam kekuatan untuk menunjukkan apapun yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Berikan kesehatan kepada kami semua dan juga kepada seluruh anggota jemaat-Mu, orang yang percaya kepadamu dimanapun itu berada. Kiranya Engkau juga ya Tuhan menyertai dan melindungi serta menguatkan seluruh orang-orang yang percaya dimanapun itu, agar mereka dapat merasakan betapa besar kasih-Mu yang selalu menyertai dan melindungi orang yang taat, orang yang tetap setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kiranya mereka juga bersuka cita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami memohon kepadamu Tuhan, berikan kesehatan, kemampuan, agar mereka merasakan betapa besar perbuatan-Mu yang dapat memberikan kesehatan bagi mereka semua. Ya Tuhan, inilah harapan kami, inilah permohonan kami, agar Tuhan melindungi semua orang-orang yang percaya dan juga orang yang tetap setia melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati, lindungi gereja-Mu yang melakukan semua rencana apapun itu dapat berjalan dengan baik dan dapat menunjukkan pekerjaan masing-masing hanya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua majelis-Mu agar mereka tetap memperoleh kekuatan dalam melakukan tugas pelayanannya, sehingga nama-Mu tetap dapat mulia dan dapat tetap dipuji melalui persekutuan ibadah-ibadah kami, dan tetap dalam keadaan sehat semua. Terima kasih Tuhan.
Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita tetap dalam kekuatan, dalam kesehatan, tetap dalam lindungan Tuhan dalam melakukan semua pekerjaan kita. Shalom.